Halo semuanya, sesuai dengan judul video ini, saya akan membahas riwayat kehidupan Buddha. Video ini akan membahas kehidupan Buddha mulai dari kelahirannya sampai dia mencapai parinibbana. Pangeran Siddhartha Gautama memiliki dua orang tua, yaitu Raja Siddhodana dan Ratu Mahamaya. Saat sedang tidur di istana, Ratu bermimpi indah. Ia merasa dirinya dibawa oleh 4 dewa ke danau Anotata di Himalaya. Tak lama kemudian, seekor gajah putih yang memegang bunga teratai putih di belalainya muncul dan mengitarinya 3 kali, lalu memasuki rahimnya melalui sisi kanannya. Akhirnya gajah itu menghilang dan Ratu terbangun. Nah, karena Ratu merasa bahwa ia telah menerima pesan yang penting, keesokan harinya ia langsung menceritakan mimpinya kepada raja. Raja merasa bingung dan memanggil beberapa orang bijak untuk mencari tahu arti mimpi tersebut. Orang bijak itu mengatakan para dewa telah memilih ratu kita sebagai ibu dari yang paling murni dan anak itu akan menjadi makhluk yang sangat agung. Beberapa bulan kemudian, ketika sang ratu berjalan-jalan di Taman Lumbini, ia menghampiri sebatang dahan pohon sala yang merunduk. Dan pada saat itu juga ia merasakan tanda-tanda kelahiran, sehingga para pelayannya segera membentuk lingkaran dan menutupi area tersebut dengan tirai. Demikianlah dengan posisi tersebut, Ratu Mahamaya melahirkan seorang pangeran sang bodhisatta. Kelahiran sang pangeran membawa kebahagiaan bagi seluruh kerajaan, termasuk seorang petapa bernama Asita yang merupakan guru pribadi raja. Ketika petapa Asita tiba di istana, ia melihat adanya 32 tanda dari seorang manusia agung pada bayi tersebut. Sehingga ia merasa gembira, karena ia percaya bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Tetapi ia menangis karena bersedih sebab usianya yang sudah tua membuat ia tidak bisa menunggu bayi tersebut dewasa hingga menjadi seorang Buddha dan membabarkan ajarannya. 5 hari setelah kelahirannya, Raja Suddhodana mengadakan upacara pembasuhan kepala dan pemberian nama. Pemberian nama ini dihadiri dan dilakukan oleh 8 Brahmana yang telah datang atas undangan Raja Suddhodana. Melihat tanda-tanda kebesaran pada tubuh pangeran, 7 di antara mereka memprediksikan bahwa ada 2 kemungkinan bahwa pangeran itu akan menjadi seorang pemimpin dunia atau ia akan menjadi seorang Buddha. Tetapi salah satu dari ke-8 Brahmana itu menyatakan bahwa hanya ada 1 kemungkinan, yaitu pangeran pasti akan menjadi seorang Buddha. Pernyataan ini akhirnya diterima oleh semua Brahmana. Dan dengan itu juga, para Brahmana memberitahu bahwa sang pangeran akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan menjadi petapa setelah ia melihat 4 penampakan, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Setelah itu, para Brahmana memberi namanya Siddhartha, yang berarti yang berhasil mencapai tujuannya, dan dengan nama keluarga Gautama. Tiba waktunya bagi kota Kapilawatu mengadakan perayaan musim tahunan yang disebut dengan perayaan bajak tanah. Raja Suddhodana mengajak Pangeran Siddhartha yang telah berusia beberapa tahun ke perayaan tersebut. Pada saat perayaan yang berlangsung, para pengasuh yang ditugaskan untuk menjaga pangeran merasa sangat tertarik dengan jalannya perayaan tersebut, sehingga mereka meninggalkan pangeran di bawah bayangan pohon jambul. Dan pada saat itu, suasana di pohon jambul menjadi sangat tenang dan sepi, sehingga sesuai untuk meditasi. Pangeran kecil pun duduk bersila dan melakukan meditasi. Di bawah pohon ini juga, pangeran itu pertama kali mencapai tahap pertama, yaitu jana pertama. Karena kekhawatiran Raja Suddhodana terhadap apa yang dikatakan oleh para Brahmana, ia mencoba menjauhi si Pangeran Siddhartha dari segala bentuk orang sakit, orang mati, orang tua, dan juga petapa. Ia juga membangun 3 istana
untuk putranya, yaitu istana untuk musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Pangeran Siddhartha ini juga pada usia 16 tahun langsung dinikahkan oleh seorang putri yang bernama Putri Yasodhara. Walaupun Raja Suddhodana ini sangat khawatir, pada akhirnya ia mengizinkan Pangeran Siddhartha untuk keluar istana. Dan saat keluar itu, Pangeran Siddhartha menemukan 4 peristiwa tersebut yang disebutkan oleh para brahmana, yaitu orang sakit, orang mati, orang tua, dan juga seorang petapa. Hal-hal ini membuat Pangeran Siddhartha merenungkan kembali bahwa dunia ini tidak seindah itu. Setelah merenungkannya untuk waktu yang cukup lama, pada suatu malam Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Setelah ia meninggalkan istana juga, ia memotong rambutnya untuk menghilangkan tanda-tanda bahwa ia itu adalah bangsawan. Pada masa pertapaannya, Siddhartha Gautama ini memiliki 2 orang guru, yaitu Alara Kalama dan Udakara Maputa. Dan dengan kedua guru ini, ia belajar banyak hal tentang meditasi. Namun Siddhartha ini merasa kurang puas, karena ia merasa cara-cara meditasi ini tidak dapat membantunya untuk mencapai penerangan agung, sehingga ia mencari lagi. Pencariannya membawa dia kepada 5 orang petapa yang melaksanakan pertapaan ekstrim, di mana saat meditasi mereka tidak makan ataupun minum, kecuali makanan atau minuman tersebut datang kepada mereka sendiri, jatuh di depan mereka lah. Dan karena ini, Siddhartha juga mencoba untuk mempraktekannya. Siddhartha Gautama ini mempraktekkan pertapaan ekstrim ini selama 6 tahun. Sampai tubuh dia itu tersisa tulang-tulang saja. Pada akhirnya dari 6 tahun ini, Siddhartha merasa bahwa metode ini juga belum pas, belum tepat untuk mencari atau mencapai pencapaian penerangan agung. Setelah masa pertapaan keras tersebut, Siddhartha ini lanjut berpindah ke hutan lain untuk melaksanakan pertapaan sendiri. Pada pertapaan ini, ia bertapa di bawah pohon Bodhi menghadap ke arah timur. Pada saat itu juga ia membulatkan tekadnya bahwa ia tidak akan berdiri, ia tidak akan berpindah tempat sampai ia mencapai penerangan agung. Namun, perjuangan Siddhartha ini tidak semudah itu. Karena pada masa meditasinya ia diganggu oleh godaan-godaan yang berasal dari seorang iblis yang bernama Iblis Mara. Iblis Mara ini menggodanya berkali-kali, berjam-jam, sampai pada akhirnya iblis ini Mara menyerah karena tidak mendapat respon sama sekali, tidak dapat merangsang apa-apa dari seorang Siddhartha. Setelah gangguan Mara, pada akhirnya Siddhartha Gautama berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi Sang Buddha. Setelah mencapai Nibbana, Siddhartha menyadari bahwa konsep-konsep yang ia miliki, yang telah ia capai, itu mungkin terlalu ribet, terlalu rumit, terlalu kompleks untuk orang-orang lain mempraktekannya. Sehingga Siddhartha berpikir bahwa ia tidak bisa untuk membabarkannya kepada orang-orang banyak. Namun, turunlah seorang Brahma dari alam atas ke alam manusia untuk memohon kepada Siddhartha agar ia membabarkan dhammanya kepada semua orang. Karena walaupun tidak semua akan mengerti, tapi ada beberapa, pasti ada yang memerlukannya. Karena telah diyakinkan oleh Brahma Sahampati, terjadilah pembabaran Dhamma pertama. Yang menerima pembabaran Dhamma pertama ini adalah 5 orang petapa keras yang telah berjuang bersama Siddhartha pada 6 tahun.
Setelah 5 orang tersebut, dhamma ini dibabarkan lagi kepada banyak orang, dimulai dari 50 sampai ratusan dan ribuan. Setelah 45 tahun membabarkan dhamma, tubuh Siddhartha telah menjadi sangat lemah karena ia telah mencapai usia 80 tahun. Dan karena usianya itu, ia memutuskan untuk mencapai nibbana untuk terakhir kalinya. Yang peristiwa ini disebut sebagai Mahaparinibbana. Di malam itu juga, setelah Siddhartha mencapai Mahaparinibbana, ia langsung meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya tersebut dibawa oleh para muridnya dan untuk dikremasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.